Hai Sobat, selamat datang kembali di official YouTube BUMN Info. Sebelum menyimak BUMN Spotlight kali ini, yuk klik tombol berlangganan untuk mensupport channel ini agar tetap memberikan konten berkualitas tentang BUMN Indonesia. Sobat, di tengah maraknya pemberitaan banjir termasuk di ibu kota Jakarta, krisis air akibat kemarau panjang masih terjadi di sejumlah wilayah Indonesia, salah satunya Nusa Tenggara Timur atau NTT. Berdasarkan penjelasan BMKG, NTT mengalami kurangnya curah hujan akibat adanya trough pressure atau daerah tekanan rendah di wilayah pesisir utara Australia. Kondisi tersebut menyebabkan sejumlah kawasan di NTT mengalami hari tanpa hujan dengan kategori kekeringan ekstrim. Mengingat mayoritas mata pencaharian masyarakat NTT sebagai petani dan nelayan, fenomena krisis air ini menyebabkan banyak lahan pertanian gagal tanam dan kesulitan air bersih. Selanjutnya, tentu berdampak buruk pada menurunnya standar hidup, munculnya masalah kesehatan, dan bahkan kerusakan ekosistem. Sejumlah daerah NTT telah ditetapkan BMKG sebagai daerah berstatus awas. Demi memenuhi kebutuhan air bersih selama kemarau, sejumlah warga mengaku sampai membeli air gentongan yang dijual keliling demi memenuhi kebutuhan masak dan minum saja. Bahkan tak jarang mereka harus menggali sumur dalam-dalam di sekitaran bantaran sungai. Dikarenakan distribusi air dari BPBD terbatas akibat jarak tempuh yang jauh. Untuk itulah masyarakat NTT memerlukan bendungan sebagai infrastruktur prioritas untuk keberlangsungan hidup. Bendungan tidak hanya berfungsi sebagai penyediaan air baku, namun juga sebagai penyediaan air irigasi bagi lahan pertanian dan pengendalian banjir. Terlebih bendungan dapat menjadi alternatif wisata baru yang sangat memungkinkan untuk mengembangkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, pemerintah berhasil membangun 3 bendungan di NTT. Salah satunya yaitu Bendungan Napun GT yang berlokasi di Desa Ilir Medo, Kecamatan Waiblama, Kabupaten Sika. Bendungan ini baru saja diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 23 Februari 2020 lalu. Bendungan yang telah dikerjakan sejak Januari 2017 ini melibatkan peran penting dari sinergi BUMN, yaitu antara kontraktor dan konsultan BUMN. Dalam proyek ini, PT Nindya Karya Persero bertugas sebagai kontraktor utama, dan PT Indra Karya Persero sebagai konsultan supervisi yang bertugas menjaga kualitas dari pelaksanaan pekerjaan melalui pengawasan di lapangan. Pembangunan Bendungan Napun GT menggunakan biaya APBN sebesar 880 miliar, memiliki kapasitas tampung 11,22 juta meter kubik dengan luas genangan 99,78 hektar. Selain akan menjadi penyedia air baku sebanyak 214 liter per detik, bendungan multifungsi ini menjadi sumber air bagi pertanian, termasuk intensifikasi daerah irigasi Nebe dari 170% menjadi 300%. Selain itu, juga sebagai pengendali banjir sebanyak 219 meter per detik dan memiliki potensi tenaga listrik sebesar 0,71 megawatt. Dalam proses pembangunannya, tentu Nindya Karya mengalami berbagai tantangan. Selain sempat terkendala mengenai pembebasan lahan, penyediaan bahan bangunan juga menjadi tantangan. Tambang material galian C yang dibutuhkan untuk pembangunan berjarak 35 km dari lokasi bendungan. Akan tetapi, pada akhirnya Bendungan Napun GT dinilai menjadi bendungan yang mempunyai base flow atau aliran dasar paling baik dari 2 bendungan sebelumnya yang telah diresmikan, yaitu bendungan pertama Ragnamo di Kabupaten Belu yang diresmikan 2018 lalu, dan Bendungan Roti Klor di Kabupaten Kupang yang diresmikan 2019. Sobat, dengan hadirnya Bendungan Napun GT yang ditargetkan mampu mengairi area irigasi seluas 300 hektar
diharapkan dapat mengatasi kekeringan panjang yang ada di wilayah sekitar dan mendorong pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19, khususnya di bidang pertanian. Selain itu juga untuk memperbaiki kualitas hidup serta kemakmuran bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur. Nah sobat, terima kasih telah menyimak video kali ini. Jangan lupa klik berlangganan, bagikan video ini dan tuliskan di kolom komentar topik apa yang kamu ingin bahas. Ikuti terus channel ini agar tidak ketinggalan informasi seputar BUMN selanjutnya.